Oke Lur, acara udah selesai. Ini kita sekarang berkumpul dengan sesepuh-sesepuh dari Desa Beciruyung yang dari yang berhitam. Ada Pak Jirus, juru kunci Mahkom Desa Beciruyung, Pak Lurah, Bapak Sofingi SPDI, dan Bapak RT, Bapak Dono Supriyono yang kemarin ini beliau berdua udah ada di vlog yang dulu. Pak Lurah belum. Iya. Pak Lurah sekarang ini. Itu kardusnya Ya, ada. ini warga itu Pak Kardus yang pakai belakon. Ikat Terus udah berapa pulang ya Pak ya? Ya. Ya kurang lebih seperti Orang ini. apa? Ya. Ini saya kurang lebih gini Pak. Minta, Penjelasan ya ibaratnya kayak orang kan anggapnya ini kok acara itu bener nggak sih acaranya kayak gitu? Nah. Tentang agama nggak sih? Gitu. masalahnya ada Iya. pembakaran menyan, Nah. ntar disangka musrik atau gimana gitu. Oh. Ya, yang sesepuh kan udah ngasih tahu kan meyakinkan gitu. Iya. Biar anak-anak kecil bisa tahu gitu. Gedok. Ya, oke. Gini Mas Tommy, kami kalau berbicara dari sudut pemerintahan tentang kegiatan ini justru lebih kami dukung. Karena kegiatan ini adalah bagian daripada gotong royong. Ya. Bagian daripada nguri-nguri sebuah adat budaya. Ini kalau dari sudut pandang pemerintahan dan sudut pandang kemasyarakatan. Ya. Jadi harus kita sengkuyung, kita teruskan kegiatan semacam ini agar nantinya ke depan kebersamaan, keguyuban, kemudian kekompakan dalam membangun desa Beciruyung semakin kuat. Ya. Karena setelah kita bersih-bersih makam, kemudian kirim doa bersama ke Mbah Beciruyung, kita diakhiri dengan makan bersama. Ini dengan wujud tumpeng. Tumpeng itu tujuannya satu ke atas kuat, dan nantinya harapannya Desa Beciruyung akan semakin membumbung ke langit dalam arti maju desanya, ataupun nanti menjadi desa mandiri karena dengan dasar ataupun dengan awalan sebuah kebersamaan, kegotong royongan, keguyuban. Lewat ini tadi kumpul-kumpul, nek kumpul-kumpul kemudian sering ngobrol, sering ngomong-ngomong tentang desa, itu nanti kan ada ide-ide yang masuk, ada sebuah kreativitas yang nanti akan masuk ke pemerintah desa, dan nantinya kita musyawarahkan dan kita laksanakan hasil musyawarah tersebut. Ya. Apalagi Mas Tommy Ini mungkin tentang masalah tadi apa? yang dasar agama ini. Oh, dasar tentang agama yang kalau- musrik itu Pak. Oh, kalau menurut agama ataupun dari religi ini saya kira tergantung orang melihat. Jadi begini, dulu pada zaman Wali Sanga ataupun pada zaman Sunan Kalijaga dan perkumpulan para wali itu pernah selisih pendapat tentang adanya kembang dan kemenyan. Karena kembang dan kemenyan itu bukan sebuah budaya Islam, bahasanya kan begitu. Iya benar. Tapi ternyata pada saat Sunan Kalijaga berdebat dengan Sunan Kudus waktu itu, maksudnya berselisih pendapat, argumentasi yang disampaikan Sunan Kalijaga itu masuk akal dan diterima oleh Wali Sanga yang lain. Karena apa? Karena kembang dan kemenyan itu tujuannya bukan untuk sebuah apa itu? Ya, Menuhankan. bukan menuhankan orang yang ada kembang Di dan makom. kemenyan itu, tetapi itu sebagai syarat saja, sebagai sarana saja untuk lebih khusyuk, untuk lebih mantap dalam berdoa. Jadi dan juga lingkungannya menjadi wangi, kemudian tidak kotor dan sebagainya. Intinya menurut saya tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita dalam kumpul-kumpul yang semacam ini tidak meminta kepada orang yang di makam itu. Justru kita mendoakan, datang ke sini mendoakan Mbah Beciruyung kita agar ibaratnya diampuni segala kesalahan ataupun kehilafannya, dan nantinya ketika orang yang kita kirimi doa itu ibaratnya
sampai ke Allah itu nantinya juga pastinya orang yang sudah meninggal itu Mbah Buyut itu juga pasti tahulah alam dunia itu kita lagi ngapa itu tahu semuanya. Dan mungkin Mbah Buyut itu nanti mendoakan anak putune warga masyarakat Desa Bejiruyung esi guyub rukun, esi pada ngerti aring leluhur ya melu ndongakna kan Mbah Buyut ndongakna wargane pada sehat kabeh, pada bisa uli terutama lepas dari Covid, Pak. iya pada sehat kabeh, pada rezekinya lancar-lancar, bocahnya pinter-pinter, sehingga nanti inilah harapannya Desa Bejiruyung nanti bisa maju lah, bisa maju dan bisa sejahtera kayak gitu Mas Tommy. Terus apalagi Mas Tommy? Kok Pak Sirus kon ngomong? Oke, maksudnya kan, ya ntar dari Pak Lurah udah menjelaskan, ya kan, kurang lebih udah jelas sekali lah, gamblang sekali. Ntar kalau misalnya Bapak Sirus mau ngasih pesan atau kesan atau ajakan Pak, apa ingin yang disampaikan? Kalau dari kami ya, istilah orang Jawa itu, saya dari dulu yang kita pakai bahasanya Jawa. Jadi istilahnya ada japat, tapa, serana. Nah, tapanya itu puasanya, japa tembung saya, omong saya. Sarana itu yang kita lihat apa. Untuk saya ngomong, ya kalau nggak ada sarananya kita ngomong apa. Itu yang saya ambil dari ya istilah orang Jawa. Belum datang agama Islam, agama lain, istilah bahasa Jawa itu udah ada. Jadi saya pakai terus sampai sekarang. Yang mau ngelarang siapa? Orang saya dibilangin jangan ngobong menyan gimana? Kalau di Quran yang nggak boleh ngobong menyan ada nggak coba? Ya ada. Nah kenapa di sini dilarang? Nah, ya kalah yang ngomong sama saya. Di Arab saja itu ada namanya dupa Arab. Berarti sama lah jane antara Jawa dan Arab. Mung beda kalau di Jawa itu menyan, kalau di Arab itu dupa, pewanginya dupa. Jadi saya kira tidak masalah. Kemudian Pak Sirus, ini masalah ke depan harapannya Pak Sirus nanti sebelum tetap nanti dilanjutkan untuk penggalian sebuah sejarah lah. Sejarahnya sudah tertulis walaupun sudah tertulis dan masuk ke dalam Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong ini cagar budaya. Ini tolong dijaga, dirawat dan nanti kita bareng-bareng dengan masyarakat untuk merapihkan kalau bisa. Jadi tolong warga masyarakat khususnya Kekadusan 2 ini nanti dikompakan untuk gotong royong bisa diperbaiki, merapihkan dan nanti syukur-syukur bisa menjadi wisata religi di sini. Ini mumpung berkumpul semua ada Pak Kades, ada Juru Kunci. Ini saya bicara untuk generasi saya mungkin ke terusnya. Jadi saya mohon begini, tentang Mbah Buyut Ruyung, orang tua dulu bicarakan gini, sebelum mendoakan Mbah Buyut Ruyung jangan bikin di rumah. Sebetulnya kan gini, itu sopan santunnya orang bersyarah. Jadi pengalaman saya mungkin kayaknya gitu. Sopan santunnya orang bersyarah. Jadi dari yang tua dulu baru ke yang muda-muda. Saya mohon lebih mengerti lah anak-anak sekarang, orang-orang sekarang kan lebih banyak media, banyak mengambil dari ilmu-ilmu dari dari TV, dari apa kan sekarang gampang. Jadi pengertian untuk Mbah Buyut Ruyung ya boleh digali. Silahkan. Saya kira itulah. Pak RT Mbok. Pak RT. Untuk Pak RT sendiri. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, tadi terkait dengan kembang menyan. Kalau kembang menyan ini menurut saya pribadi itu di zaman dahulu kemungkinan terkait dengan wangi-wangian itu masih sangat jarang. Sehingga masyarakat terdahulu karena wangian-wangian itu masih jarang, beliau itu hanya bisa menggunakan wangian, menggunakan kembang dan menyan tersebut tadi. Jadi kalau disambungkan dengan
apa istilahnya kafir, musyrik lah. Itu kalau bagi saya sendiri kurang tepat. Terus kemudian yang disampaikan oleh beliau Bapak Kades tadi terkait dengan makam Mbah Buyut Ruyung tadi, beliau tadi bilang bahwa di makam Mbah Buyut Ruyung itu harapannya dari pemerintahan desa itu kedepannya bisa menjadi wisata religi. Nah, terkait dengan wisata religi itu kan kemarin begini Mas Tommy ya ceritanya. Di tahun 2020 itu beliau Bapak Ganjar Pranowo akan rawuh ke makam Mbah Buyut Ruyung. Ini ya. Ya betul. Nah, dengan rawuhnya beliau ke sini, itu masyarakat Desa Bejiruyung itu berharap sekali kepada beliau. Ya. Setelah beliau rawuh di sini, nanti beliau bisa melihat, mengamati apa yang ada di sekitar wilayah makam Mbah Buyut Ruyung, sehingga beliau mungkin ada simpati untuk sedikit mewarnai atau memoles adanya Mbah Buyut Ruyung yang sudah tua seperti ini. Lah itu harapan dari masyarakat Desa Bejiruyung memang seperti itu. Tetapi dikarenakan ada wabah corona ya, jadi beliau sampai saat ini belum bisa hadir. Lah mudah-mudahan di tahun depan insya Allah itu corona sudah ada, beliau Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah bisa hadir di makam Mbah Buyut Ruyung, mengamati adanya seluruh Desa Bejiruyung, apa yang menjadi kekurangan ataupun kelebihannya beliau tahu, sehingga nanti dengan harapan beliau itu bisa membantu khusus untuk warga masyarakat Desa Bejiruyung. Yang kami harapkan dari beliau Bapak Gubernur Ganjar Pranowo itu seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi yang dibicarakan Mbak Sirus ya, selaku juru kunci, itu memang adanya, kalau menurut saya juga ya bisa dikatakan banyak kebenarannya terkait dengan ugo rampe apa yang telah dilaksanakan di makam Mbah Buyut Ruyung ini, ada tumpeng dan segala macam, itu hanya sebuah sarana. Satu, untuk menyatukan seluruh warga masyarakat agar bisa silaturahmi di sini, yang pertama. Yang kedua, untuk mendoakan arwah Mbah Buyut Ruyung selaku, karena beliau menurut sesepuh dulu kan yang ubah kawah di Desa Bejiruyung. Nah, dengan adanya nama Bejiruyung itu menurut versi yang kami terima, yaitu Mbah Buyut Ruyung yang memberi nama Desa Bejiruyung. Itu seperti itu. Mungkin dari saya hanya seperti itu Mas Tommy. Ya. Oke, ada yang lain? Untuk warga gimana? Dari Pak Kadusnya mungkin. Pak Kadus 2. Kita diwakili Urun rembuk. Yang lain? mungkin dari Pak RW. Pak RW 2 itu yang di belakang pakai belangkon. Atau mungkin mau ngajak warganya untuk nambahin nih Pak RW. melestarikan budaya ini. Pakai dulu Pak RW sini. Pokoknya Niku Pak Manario ngoten anu. Ini Mas Tommy ya, saya selaku dari RW juga masih muda, saya mengajak kepada seluruh warga RW 02 khususnya yang muda-muda dan umumnya warga Desa Bejiruyung yang muda-muda, yuk kita lestarikan budaya yang sudah berjalan ini. Yaitu tadi guys sudah disampaikan dari beliau-beliau Bapak sesepuh desa, pemerintahan desa, warga juga ada di sini semua ya. Ya kurang lebih seperti itu Lur, ya kan? Namanya budaya itu kekayaan dari Indonesia ya Pak. Iya, betul. Kita wajib bangga karena punya budaya. Bangsa lain belum tentu punya gitu kan. Dan kita harus tahu sejarah, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Itu kurang lebih seperti itu. Untuk generasi muda di Indonesia semuanya lah pokoknya, nggak cuma di desa di Bejiruyung, di Jawa Tengah dan yang di mana aja, kita harus melestarikan apa itu yang namanya jadi budaya leluhur kita, warisan kita, karena itu jadi kekayaan dari bangsa kita. Oke, terima kasih dari saya, mohon maaf, terima kasih dari sesepuh yang lain, terima kasih. Jangan lupa tonton terus video YouTube, Subscribe. kalian sama YouTube channel, like, comment, share, and subscribe. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.